Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita masih diparingi sehat wa'afiat. Kita masih diberikan umur. Al-Kisah yang ditulis oleh seorang ulama Indonesia, yaitu Profesor Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Bapak Hamka. Di dalam bukunya Tasawuf Modern, beliau menuliskan sebuah kisah, yaitu ketika Raja Iskandar Zulkarnain bersama pasukannya akan menaklukkan suatu wilayah. Di pagi hari itu dilaksanakan apel khusus. Lalu sang raja sebagai pemimpin pasukan memberikan sebuah pesan. Wahai pasukanku, kita akan berangkat setelah matahari tenggelam, dan di kegelapan malam kita akan menelusuri melalui sebuah sungai. Nanti apapun yang kau injak di sungai itu, ambillah, bawa, masukkan ke dalam tas masing-masing. Perlu diketahui jamaah, Raja Iskandar Zulkarnain seorang ulama besar, seorang pemimpin pasukan, tapi juga seorang syekh yang memiliki ilmu hikmah. Lalu datanglah di waktu malam itu, Raja Iskandar bersama pasukannya berangkat, dan mereka melewati sebuah sungai. Lalu mereka pun merasakan apa yang diinjaknya di sungai itu. Ada 3 kelompok pasukan itu di dalam menanggapi pesan sang raja. Yang pertama, mereka mengatakan dalam hatinya, apa yang kuinjak paling hanya kerikil, paling hanya batu dan lumpur. Lalu apa kita bawa, memberat-beratkan bawaan sementara perjalanan masih jauh? Kira-kira seperti itu. Lalu mereka sedikit pun tidak mengambilnya. Lalu ada golongan yang kedua. Golongan yang kedua di antara pasukan itu, dia mengambil sekedarnya saja, ala kadarnya, sekadar melaksanakan, menunaikan apa yang dipesankan oleh raja. Dan yang ketiga, mereka mengambil sebanyak-banyaknya dengan sungguh-sungguh. Titah raja, pesan raja, sebuah perintah dia lakukan sebanyak-banyaknya, sehingga tas ransel mereka penuh, bebannya berat, tetapi karena Allah Ta'ala mereka melakukan itu. Lalu tibalah di suatu pagi, dan sang Raja Iskandar Zulkarnain berkata, wahai pasukanku, ketika semalam kalian melewati sungai itu, lalu apa yang kalian kerjakan? Sontak segera pasukan itu membuka tasnya, dan subhanallah, mereka melihat apa yang mereka masukkan semalam itu ternyata intan berlian, permata yang sangat indah yang dimasukkan ke dalam tas itu. Lalu golongan yang pertama, pasukan yang tidak mengambil sedikit pun, mereka merasa ketakutan, mereka merasa malu, mereka merasa kecewa, takut kalau sang raja akan murka karena mereka tidak mengindahkan perintahnya, malu karena dibuka di hadapan pasukan yang lainnya, mereka tidak menetapi apa yang dipesankan raja, kecewa, sedih. Kenapa? Mereka rugi, tidak mendapatkan intan berlian sebagaimana pasukan yang lain. Lalu pasukan yang kedua, mereka bergembira, mereka senang, walaupun sedikit agak kecewa. Dia berkata, sekiranya aku mengambil yang banyak, maka ketika aku pulang ke kampung halaman, maka semua keluargaku akan merasa gembira karena aku membawa permata yang banyak. Lalu pasukan yang ketiga, yang sungguh-sungguh mengambil apapun yang diinjaknya itu sampai penuh tasnya, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, ternyata menjadi seorang yang
taat, yang tunduk kepada pemimpin tidak sia-sia, karena Allah memberikan karunia yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah Ramadan yang sudah datang, ibadah Ramadan yang sudah kita tunggangi ini, maka bagaimana sikap kita? Apakah kita akan menjadi pasukan yang pertama? Apakah kita akan menjadi golongan pasukan yang kedua? Ataukah kita akan menjadi golongan pasukan yang ketiga? Maka itu tergantung kepada kita. Di dalam sebuah riwayat, sekalipun riwayatnya itu lemah, dhaif menurut para ulama, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang hatinya senang, siapa yang hatinya gembira ketika datang bulan Ramadan, hatinya gembira, haramallahu jasadahu ala niran. Kata Rasulullah, Allah akan mengharamkan jasad orang ini dari siksa api neraka. Hadisnya lemah, tetapi hadis yang dipandang lemah ini, saudara, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Arnud. Rasulullah bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan, saudara, ketika Allah memberikan berkah di bulan Ramadan, pertanyaannya, apakah saudara senang atau tidak? Pasti kita menjawabnya, saya senang, bulan Ramadan ini bulan yang diberkahi oleh Allah. Maka hadis yang lemah tadi maknanya tidak bertentangan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan dengan berkah. Siapa yang tidak suka adanya berkah? Ya, siapa yang tidak bahagia diturunkan berkah? Syahrun mubarak, bulan yang diturunkan berkah oleh Allah. Lalu Nabi mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Bulan Ramadan, bulan diwajibkan kalian berpuasa. Perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Siapa yang mengaku muslim lalu dia dewasa? Dewasa itu disebut fikihnya mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terkena beban kewajiban agama dari Allah, lalu fisiknya sehat, lalu akalnya sehat, maka wajib berpuasa di bulan Ramadan. Sengaja tidak puasa, berdosa hukumnya. Sehari sengaja tidak berpuasa, tidak bisa diqadha dengan beberapa hari sekalipun. Walaupun tetap mengqadhanya, tapi nilainya tidak akan menyamai kehebatan puasa Ramadan yang sebenarnya.